Ringan dan bouncy adalah impresi pertama saya untuk sepatu ini. Namun setelah 100 km, apakah sepatu ini masih dapat diandalkan? So this is Hoka Mach 5 review after 100 kilometers. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Akhirnya Hoka Mach 5 saya sudah berhasil menempuh jarak 100 kilometeran. Well, sebenarnya udah lebih sih, di angka 150 kilometeran. Nah, sepatu ini adalah sepatu yang didesain untuk melanjutkan sepatu seri sebelumnya, yaitu Hoka Mach 4 dan juga Hoka Supersonic. Yang menurut saya, Mach 5 ini berhasil menjadi suksesor dari kedua sepatu seri sebelumnya tersebut. Ya, seperti yang teman-teman tahu, tahun ini sudah ada seri yang terlebih baru, yaitu Hoka Mach 6. Tapi karena berhubung saya belum punya sepatunya, jadi di sini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Hoka Mach 5 setelah 100 km. Mulai dari spesifikasinya dulu, untuk Hoka Mach 5 ini dia punya stack height di angka 30,7 mm, forefoot di 25 mm, sehingga dropnya di 5,7 mm. Untuk bebannya sendiri, Hoka Mach 5 itu di 225 gram, dengan teknologi midsole yaitu ProFly Plus. Untuk outsole-nya itu bahannya rubberized EVA foam, jadi nggak ada lapisan rubber untuk di outsole-nya. Dan di sini sepatu ini saya beli di Malls 9 City, Hoka Offline Store, Malls 9 City dengan harga Rp1.799.000. Itu sebenarnya harga diskon. Jadi kalau misalkan untuk yang warna lainnya seperti warna hitam, warna hijau itu waktu itu saya beli. Waktu itu harganya masih di 2,3 juta. Jadi ya saya juga nggak ngerti kenapa yang warna ini diskon, ya mungkin karena nggak begitu laku. Tapi kalau secara looks menurut saya meskipun begitu masih tetap oke dan nggak norak. Nah, untuk spesifikasi sebagai kategori sepatu daily trainer saya kasih skor di angka 4,5 dari 5. Oke, selanjutnya kita bahas dari user experience saya. Untuk upper di sini dia pakai co-engineered mesh yang sebenarnya cukup simple, not too fancy. Tapi dia sini pakai bahan material yang premium, lembut sekali, dan juga tipis, jadi terasa nyaman di kaki. Dan di sini juga banyak bolong-bolong yang berfungsi sebagai ventilasi, sehingga sepatu ini memiliki breathability yang baik untuk menjaga suhu dalam kaki kita ketika menggunakan sepatu ini. Untuk tangnya sendiri dia tipis ya, jadi nggak ada padding sama sekali, dan dia pakai tang dengan metode semi gasketed tang. Jadi tangnya ini akan tetap still dan tidak bergerak-gerak pada saat kita berlari. Untuk tali sepatunya ini sebenarnya simple aja ya, agak tali sepatu dia agak stretchy dan ini tali sepatunya bagus banget. Selama saya pakai sepatu ini nggak pernah talinya itu lepas pada saya pakai. Karena kan lumayan di PR tuh kalau misalnya kita lagi lari, intensitas lagi tinggi, sepatunya itu talinya lepas, kita harus berhenti dulu untuk mengikat tali sepatunya. Nah, di sepatu Hoka Mach 5 ini dia punya tali sepatu yang bagus sehingga tidak ada kejadian tali sepatu lepas ketika kita berlari. Jadi untuk upper di sini saya kasih skor 4 dari 5. Selanjutnya untuk sizing, fit dan juga lock, di sini saya pakai size 44 atau UK 10. Nah, di sini saya upsize 1 karena saya biasanya pakai sepatu size 43 karena di sini cukup sempit. Kalau saya sudah coba yang 43, di sininya agak sempit nih, di bagian tengahnya agak sempit. Jadi teman-teman yang mau beli, kalau saran dari saya mending coba dulu apakah true to size atau mau upsize. Tapi kalau saran saya karena di tengahnya ini sempit, jadi silahkan untuk upsize 1 nomor. Lalu untuk fit dari Hoka Mach 5 ini itu adalah hal yang terbaik yang ada di sepatu ini. Jadi dia itu feelingnya agak snug ya, karena memang kategorinya speed daily trainer, jadi kaki dia fittingnya itu sangat pas di kaki kita, bahkan mungkin cenderung sedikit sempit. Tapi karena material upper yang digunakannya lembut, jadi meskipun dia snug tapi tetap terasa nyaman di sepatu kita. Dan kalau misalkan kita bawa ya pace daily training atau misalkan kita mau agak cepat tuh enak banget sepatu ini. Dan untuk ankle collarnya sendiri di sini kalau dapat dilihat ini memang nggak banyak support ya atau padding. Tapi meskipun begitu kaki saya masih tetap terasa nyaman
Dan juga tidak ada sensasi kaki mau keluar ketika kita menggunakan sepatu atau yang dinamakan heel slippage. Nah, untuk heelnya ini cukup keras ya di sini di bagian belakang dan di bagian sampingnya ini cukup keras sehingga itu membantu proteksi kita pada saat menggunakan sepatu ini. Jadi meskipun sepatu ini digunakan untuk speed daily trainer, untuk kenyamanan dan juga keamanan, di sini sangatlah baik. Oleh karena itu, saya kasih skor di 4,75 dari 5. Nah, lalu kita turun ke midsole. Jadi di sini dia pakai skema midsole sama seperti Hoka Mach sebelumnya, yaitu dengan 2 lapis. Jadi yang lapisan atas ini adalah Pure Pro Fly Plus midsole dari Hoka yang karakteristiknya itu bouncy dan juga empuk untuk memberikan sensasi energi return pada saat kita berlari. Nah, untuk yang putih ini dia itu sepertinya campuran ya, dia menggunakan EVA foam yang di rubberize, jadi di sini agak keras di sini untuk mengakomodir apabila kita mau latihan dengan tempo lari dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi daripada kecepatan pada saat kita daily training. Jadi dengan kombinasi dua midsole ini yang ditumpuk ini memberikan sensasi yang bouncy of course dengan Pro Fly Plus-nya, tapi juga nggak yang gemblos gitu ya, nggak yang terlalu empuk seperti sepatu Max Cushion gitu. Jadi ketika kita bawa cepat itu masih enak seperti itu. Nah, untuk insole di sini seperti ini ya, ini udah agak kotor ya, mohon maaf. Jadi ya sebenarnya oke-oke aja sih, dia empuk, tipis juga, dan di sini ada lekukannya juga. Ini enak, terasa enak. Jadi untuk midsole dari kombinasi dua midsole dan insole-nya ini saya kasih skor 4,5 dari 5. Selanjutnya setelah 100 km apa yang berbeda? Saya merasa tentunya mungkin semua sepatu selanjutnya setelah 100 km apa yang berbeda? Setidaknya ada 2 hal yang berbeda yang saya rasakan Hoka Mach 5 setelah penggunaan 100 km. Yang pertama tentu dari midsole-nya. Midsole-nya ini kebouncyan dan juga keempukan dari midsole Pro Fly Plus ini tentunya berbeda ya, nggak seempuk dan juga nggak sebouncy dari ketika pertama kali pakai. Tapi apakah masih berasa? Jawabannya iya, masih berasa. Empuknya, bouncy-nya juga masih berasa, cuma memang dia agak berkurang dibandingkan dengan penggunaan pertama kali. Lalu yang kedua tentunya dari outsole-nya. Kalau teman-teman lihat di sini udah banyak yang aus ya untuk grip-grip di outsole-nya, terutama di bagian-bagian yang memang kita paling sering untuk strike atau kontak dengan tanah seperti saya di sini ya, karena mungkin saya masih heel strike ya. Di sini yang paling banyak grip-gripnya ini yang mulai aus. Nah, dampaknya ini tentunya grip ke tanahnya itu jadi semakin berkurang. Jadi memang agak licin untuk sepatunya, terutama untuk permukaan-permukaan yang basah. Jadi dua perbedaan itulah yang saya rasakan setelah penggunaan 100 km. Tapi apakah masih layak digunakan? Jawabannya ya masih banget, masih enak kalau misalkan kita dipakai buat daily training, kita misalkan dibawa untuk pace yang agak kenceng, itu masih enak banget sih Hoka Mach 5 ini. Nah, sepatu ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang memang mencari sepatu daily training yang juga bisa dipakai untuk latihan speed teman-teman. Nah, apalagi kan harganya pastinya udah turun gitu kan. Setelah keluaran Mach 6, Mach 5 ini kemungkinan besar akan ada sale di Hoka Offline Store ataupun di toko lainnya. Jadi saya buat teman-teman yang butuh daily training shoe atau misalkan untuk lari dalam tempo yang cepat gitu ya, ini saya masih rekomendasikan. Nah, sepatu ini tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mencari sepatu yang punya midsole yang empuk banget, yang bisa memanjakan kaki kita, yang bisa digunakan untuk latihan recovery run. Nah, ini nggak saya rekomendasikan Hoka Mach 5 karena memang peruntukannya bukan untuk recovery run seperti itu. Dan yang kedua, buat teman-teman yang mencari sepatu yang punya umur panjang, yang punya durability yang panjang gitu ya, yang bisa dipakai bertahun-tahun. Nah, ini saya nggak rekomendasikan karena ya dari outsole-nya sendiri beberapa kali saya bilang ini nggak begitu bagus untuk durability-nya. Terbukti saya pakai 100 km ini udah banyak yang aus sih grit-gritnya. Jadi overall untuk sepatu Hoka Mach 5 ini saya kasih skor di 4,5. Untuk kelebihannya di midsole-nya yang bouncy, bobotnya ringan, fit-nya yang enak, ada rocker design-nya juga, jadi feel riding itu enak banget.
Tapi kekurangannya itu ya di outsole-nya itu agak licin dan juga untuk durability-nya ini nggak begitu bagus. Itu saja untuk video review Hoka Mach 5 setelah 100 km. Jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like, atau jika ada yang ditanyakan atau misalkan mau diskusi tentang sepatu ini silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang belum, silahkan untuk bisa tekan tombol subscribe agar saya bisa semangat untuk buat video seperti ini. That was the video for today. Keep moving, stay healthy, and run for the goods. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.